let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fanani Laila Mukfitin dengan NIM 243141040. Saya berasal dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau PM diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Implementasinya mencakup penyesuaian pada kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem pendidikan, peran pemangku, kepentingan, serta tahapan penerapannya di berbagai jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya ada keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Implementasi pembelajaran mendalam membutuhkan penyesuaian kurikulum agar lebih fokus pada materi esensial, meningkatkan keterlibatan siswa, mengurangi beban administrasi guru, dan memanfaatkan teknologi digital. Penajaman materi pada mata pelajaran merupakan konsekuensi dari implementasi. P. Magar lebih berorientasi pada pendalaman pengetahuan dan kompetisi peserta didik. Karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi PM adalah dinamis dan fleksibel, berpusat pada peserta didik, pembelajaran terpadu, relevan, dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Terus ada pengembangan keterampilan tingkat tinggi dan pemanfaatan teknologi digital. Lalu, asesmen yang digunakan dalam pembelajaran mendalam bersifat holistik, menekankan asesmen formatif dan otentik untuk membantu siswa memahami perkembangan mereka dan melakukan refleksi diri. Nah, selanjutnya ada ekosistem pendidikan pendukung pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam perlu didukung ekosistem yang melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Ekosistem pendidikan memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan pembelajaran mendalam diterapkan secara efektif. Nah, pembelajaran mendalam membutuhkan ekosistem pendidikan yang melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada guru. Guru berpusat sebagai inovasi, pemimpin pembelajaran, dan kolaborator. Lalu ada sekolah yang membangun budaya belajar yang aman dan kolaboratif. Lalu ada masyarakat. Nah, masyarakat ini berperan untuk menyediakan pengalaman kontekstual melalui kegiatan sosial dan lingkungan. Lalu ada Dudika, atau singkatan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, ini berperan untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik dan dunia nyata. Lalu ada keluarga. Nah, keluarga ini mendukung perkembangan karakter dan emosional anak. Lalu ada media dan teknologi. Ini berfungsi sebagai sumber informasi dan sarana kolaborasi belajar. Lalu ada implementasi terhadap regulasi. Nah, salah satu implementasi utama dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu kebutuhan untuk memperbaiki dan menyesuaikan regulasi yang ada. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Nah, peraturan pemerintah ini berisi menetapkan bahwa guru pendidikan dasar dan menengah wajib mengajarkan minimal 24 jam pelajaran per minggu atau setara dengan 18 jam kerja. Nah, selain mengajar,
Guru juga harus melaksanakan tugas tambahan, seperti pengembangan profesional, penelitian, dan administrasi. Jumlah jam mengajar dapat berbeda, tergantung jenjang dan tugas tambahan seorang guru. Nah, agar pembelajaran mendalam dapat diterapkan tanpa melanggar aturan, diperlukan peraturan menteri atau panduan khusus. Aturan tambahan ini membantu memberikan fasilitas fleksibilitas bagi guru sehingga mereka tetap memenuhi ketentuan 24 jam mengajar, tetapi tetap mampu menerapkan pembelajaran mendalam secara efektif. Lalu, yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Nah, peraturan ini menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum ini menekankan fleksibilitas berbasis kompetensi serta mendukung pengembangan karakter. Keterampilan abad 21, literasi, dan numerasi. Nah, dengan adanya fleksibilitas ini, sekolah diberi ruang untuk mengelola pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Walaupun memberikan kebebasan lebih besar, setiap keputusan sekolah tetap harus mengutamakan kepentingan dan perkembangan peserta didik agar pendekatan pembelajaran mendalam dapat diterapkan secara efektif. Nah, peraturan ini perlu dilengkapi dengan panduan operasional serta aturan pendukung lainnya untuk menjadi acuan bagi para praktisi di lapangan. Nah, selanjutnya ada optimalis peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Agar PM berhasil, kapasitas profesional guru perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, beban administrasi guru juga harus dikurangi. Lalu, kepala sekolah dan pengawas perlu menciptakan lingkungan yang mendukung praktik pembelajaran mendalam. Juga orang tua perlu dilibatkan juga sebagai mitra belajar di rumah. Lalu ada tahapan implementasi pembelajaran mendalam. Nah, alur implementasi pembelajaran mendalam mencakup berbagai tahapan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan dan dirancang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Nah, pembelajaran mendalam ini diterapkan melalui 6 tahapan sistematis. Yang pertama ada sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Terus yang kedua ada identifikasi kebutuhan dan kesiapan sumber daya. Terus ada uji coba terbatas di lingkungan belajar nyata. Lalu evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil uji coba. Lalu ada implementasi luas di sekolah, serta refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada implementasi di berbagai jenjang pendidikan. Nah, penerapan pembelajaran mendalam berbeda sesuai tingkatan perkembangan peserta didik. Yang pertama dari PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD ini berfokus pada pengembangan sensorik, motorik, sosial, dan emosional, dan belajar melalui bermain. Lalu ada sekolah dasar atau SD. Nah, sekolah dasar ini berfokus menanamkan dasar berpikir kritis dan kemampuan belajar bagaimana belajar yang benar. Lalu ada SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, SMP ini berfokus untuk memperkuat kemampuan analisis, kolaborasi, dan penyelesaian masalah. Lalu ada SMA atau SMK atau yang biasa disebut dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejujuran. Nah, ini berfokus pada
mengintegrasikan proyek, pembelajaran kontekstual, dan kesiapan karir. Selanjutnya ada pendidikan kesetaraan. Biasanya ini menekankan kecakapan hidup dan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러